Pertama adalah tentang bisyarah, tentang kabar gembira, bahwa jangan sampai mata mendahului iman, jangan sampai akal mendahului iman. Kadangkala dalam melaksanakan agama ada kerja-kerja iman, ada kerja-kerja kenikmatan dekat dengan Allah melebihi kemampuan akal dalam memecahkan persoalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saudara sekalian, kita masuk ke hari ke-16. Nah, hari dimana kita sudah bahas 15 kisah nih para sahabat. Mudah-mudahan teman-teman dapat menghikmahi dari 15 sahabat yang telah kami sampaikan. Bagi para ibu, mohon bersabar, nanti kita akan ngomong nih wanita-wanita muslimah di 10 hari terakhir gitu ya. Hari ini kita akan ngomong dulu tentang para pemuda dan juga bapak-bapak yang meraih hikmah di balik nikmatnya iman dengan Allah Subhanahu wa taala. Betapa jalan menuju surga itu terbentang luas. Hari ini kita akan bahas satu sahabat yang beliau mengenal dengan sangat dekat tentang bisyarah Nabi Muhammad SAW. Siapakah beliau? Beliau adalah Abu Ayyub Al-Ansari. Beliau adalah sang yakin terhadap bisyarah dari Rasulullah SAW. Apa itu bisyarah? Bisyarah ini adalah kabar gembira. Kabar gembira di muka bumi dan kabar gembira di akhirat. Kabar gembira yang akan terjadi di masa yang akan datang, baik itu di dunia maupun di akhirat. Salah satu keajaiban dari adanya Islam ini adalah adanya bisyarah, bahwa Islam ini mengisyaratkan kabar gembira bagi orang-orang yang pernah berjuang di masa yang akan datang. Inilah sosok orang yang sangat yakin terhadap bisyarah tersebut, Abu Ayyub Al-Ansari. Kita buka kisahnya. Al-Kisah, jangan bilang Al-Kisah di perang apa itu ya? Perang yang melibatkan Salman itu di perang Khandaq, di perang Parit gitu ya, atau di perang Ahzab ketika saat itu. Allah mengabadikan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada dalam diri Rasulullah SAW adalah uswatun hasanah, yakni suri tauladan yang sangat baik. Ayat itu turun ketika perang Ahzab. Perang Ahzab ini adalah perang antara hidup dan mati kaum muslimin ketika saat itu. Bagaimana pasukan Nabi itu terbagi ke dalam 3 golongan. 1 golongan orang yang sangat beriman, 2 orang yang imannya setengah-setengah, 3 adalah orang Yahudi. Karena ketika saat itu Rasulullah SAW sedang ada di Mekah nih. Rasul sedang ada di Mekah, Rasul sedang ada di Madinah, dan orang Mekah ingin mengepung dan menyerbu kota Madinah. Bayangkan, dengan pasukan yang sangat banyak, orang Mekah, kaum kafir Quraisy ini ingin menyerbu kota Madinah. Maka Rasulullah SAW mengetahui itu dari intelijennya. Dari siapa? Malaikat Jibril. Maka ketika saat itu nanyalah Rasulullah SAW kepada para sahabat. Singkat cerita, lengkapnya itu di kisah Salman. Saya ingin menitik beratkan pada ketika Rasulullah SAW memecahkan batu di perang Ahzab tersebut. Ketika Rasulullah SAW memecahkan batu, dar, gitu ya. Dar, petasannya bukan batu ya. Jeduk, atau gimana suaranya itu ya. Meledak gitu ya. Tiba-tiba si batu itu pecah dan kemudian terbukalah batu yang ada dalam perut Rasulullah SAW saking laparnya. Karena kita tahu bahwa jatah makan di perang Khandaq itu adalah telapak tangan yang dilumuri oleh minyak kemudian dimasukkan ke dalam tepung. Maka Rasulullah SAW yang paling merasakan lapar di perang Ahzab tersebut. Ketika Rasulullah memecahkan tombak tersebut, memecahkan batu tersebut, orang yang ada di samping Rasulullah SAW adalah Abu Ayyub Al-Ansari. Ketika saat itu Abu Ayyub melihat kegigihan Rasulullah SAW memecahkan batu tersebut, maka kata Abu Ayyub Al-Ansari, "Ya Rasulullah, selepas ini kota mana lagi yang akan kita taklukkan?
Bayangkan, dalam kondisi terhimpit, dalam kondisi pasukan sedikit, dalam kondisi sebentar lagi meninggal, Abu Ayyub Al-Ansari itu mengatakan, kota mana lagi yang akan kita taklukkan? Maka terucaplah kalimat Rasulullah SAW, la tuftahannal Konstantiniyah aw Rumiyah, akan ditaklukkanlah selepas ini adalah kota Konstantinopel dan Rum. Kenapa? Karena Konstantinopel dan Rum ini berada di sebelah yang berbeda dengan Persia dan Persia ketika saat itu ya. Maka hadirin rahimakumullah, apa yang ada di benak orang Yahudi yang ikut dalam peperangan tersebut? Orang Yahudi ngomong, lah ini pasukan besok juga mati, dikepung oleh orang Madinah. Dia ngomong cita-cita mau menyebarkan Islam ke Konstantinopel, yang dalam otak mereka saja tidak tahu Konstantinopel itu ada di mana. Tapi disinilah letak janji Rasulullah SAW bahwa Konstantinopel akan ditaklukkan. Maka hadirin rahimakumullah, singkat cerita, ketika Rasulullah SAW wafat, dan kemudian ada pasukan yang ingin ikut dalam peperangan menuju Konstantinopel, di antaranya oleh anaknya Muawiyah, yakni Yazid bin Muawiyah. Beliau ikut dalam peperangan tersebut karena beliau sendiri yang mendengarkan bisyarah dari Rasulullah SAW ketika perang Khandaq, yang mana tadi perang Khandaq tersebut dimenangkan oleh pasukan kaum muslimin. Nah, ketika mendengarkan cerita seperti itu, maka Abu Ayyub Al-Ansari ini menginginkan beliau merealisasikan apa yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW tersebut. La tuftahanal Konstantiniyah aw Rumiyah wala ni'mal amiru amiruha. Baik-baiknya pemimpin adalah yang memimpin sebaik-baiknya pasukan. Hadirin rahimakumullah, ketika saat itu dia ingin merealisasikan cita-cita Rasulullah tersebut, kemudian ikut dalam peperangan melawan kaum Konstantinopel dengan pasukan Yazid bin Muawiyah. Sampai di tengah jalan, karena beliau sudah tua renta, karena sudah berpuluh-puluh tahun setelah Rasulullah SAW wafat, maka Abu Ayyub Al-Ansari ini kemudian tidak kuat di perjalanan ketika menuju perang Konstantinopel, sampai beliau meninggal di setengah perjalanan menuju Konstantinopel dan memohon kepada Yazid bin Muawiyah untuk tidak dimakamkan di jalan, tapi untuk dimakamkan dekat di kota Konstantinopel. Sehingga ketika pasukan Yazid ini sampai di Konstantinopel, Abu Ayyub Al-Ansari ini dikubur di dekat kota tersebut, menginjak kota Konstantinopel tersebut. Karena dia mendengar nyinyir dari orang Yahudi. Yang kedua, dia mendengar bisyarah dari Rasulullah SAW, yang nantinya ketika beliau dikubur di dekat kota Konstantinopel tersebut, kemudian mengilhami Muhammad Al-Fatih di tahun 1453 kalau gak salah ya. Beliau itu untuk berziarah mendekati kubur Abu Ayyub Al-Ansari. Betapa ketika Muhammad Al-Fatih sudah lelah untuk berjuang menaklukkan Konstantinopel, diajak oleh gurundanya bertemu dengan makam tersebut. Lihatlah, ada seorang kakek yang dulu pernah mendengar langsung cerita bahwa akan sampai Islam ke Konstantinopel, dan beliau dengan tua renta ikut peperangan bersama Rasulullah SAW sampai beliau hendak dimakamkan di kota Konstantinopel. Kemudian makam tersebutlah yang menginspirasi Muhammad Al-Fatih salah satunya untuk menaklukkan Konstantinopel dan berhasil pada tahun tersebut. Hadirin rahimakumullah, betapa luar biasa perjuangan Abu Ayyub Al-Ansari ini, karena beliau sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Karena salah satu orang yang ketika Rasulullah SAW hijrah di Mekah ke Madinah, ada yang WA waktunya habis. Beliau lupa, saya gak silent ya. Beliau lupa lagi. Beliau kemudian rumahnya menjadi rumah persinggahan pertama Rasulullah SAW ketika beliau sampai di Madinah.
Iyalah Abu Ayyub Al-Ansari sangat mengenal dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadirin rahimakumullah, pelajaran mahal dari seorang Abu Ayyub Al-Ansari pertama adalah tentang bisyarah, tentang kabar gembira, bahwa jangan sampai mata mendahului iman, jangan sampai akal mendahului iman. Kadangkala dalam melaksanakan agama ada kerja-kerja iman, ada kerja-kerja kenikmatan dekat dengan Allah melebihi kemampuan akal dalam memecahkan persoalan. Inilah yang diajarkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari, sehingga kemudian nanti apa yang dilakukan oleh beliau itulah yang mengilhami generasi selanjutnya. Kadangkala dalam sebuah perjuangan, kejayaan tidak langsung dinikmati oleh dirinya sendiri, kadangkala dinikmati oleh generasi selanjutnya. Dan itulah nikmatnya perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bagian dari barisan para pelaku orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin rahimakumullah, dalam berjuang jangan pernah, sekali lagi, mata mendahului iman, indra mendahului iman. Jangan sampai akal mendahului keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadangkala ada kerja-kerja mustahil yang dilakukan oleh iman dan melebihi kemampuan akal dan otak dalam menyelesaikannya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.